presentasi P3K di termin 2. Nanti untuk presenter adalah dari Bu Anis dan Pak Dedi. Kemudian nanti yang selanjutnya nanti tetap menjadi presenter tapi hanya menerangkan atau menjabarkan rencana kerja menengahnya saja. Jadi untuk mengawali pada hari ini kita awali dengan bacaan Bismillah. Melangkah ke presenter pertama yaitu kepada Ibu Anis Listiani SPD. Untuk kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator Bu Aprilia dan terima kasih sekali kepada Bapak Mentor Bapak Agus Santosa dan teman-teman sekaligus. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil laporan orientasi saya mengenai peningkatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melalui proyek mini video di SMK Negeri 1 Susukan. Di sini saya mengambil proyek mini video karena kita melihat latar belakang anak-anak di sini khususnya pada mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di situ minat bacanya kurang, sedangkan teori pada PPKN sendiri itu banyak sekali teorinya, tapi minat baca anak kurang. Sehingga saya membuat media pembelajaran melalui proyek mini video. Lanjut, di sini ada rencana kerjanya di unit kerja SMK Negeri 1 Susukan. Di sini saya menggunakan kelas sampling di kelas 12 TO1 dan kelas 10 TJKT 1. Dan di sini ada identifikasi isu, yaitu kurangnya minat baca peserta didik dalam pembelajaran PPKN di SMK Negeri 1 Susukan. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran PPKN yang menarik bagi peserta didik di SMK Negeri 1 Susukan. Jadi peserta didik kita di SMK Negeri 1 Susukan apabila gurunya hanya menerangkan atau hanya memberikan teori, bahkan hanya ceramah, mereka cenderung bosan. Itu akhirnya di sini isu yang diangkat kurangnya media pembelajaran PPKN yang menarik bagi peserta didik di SMK Negeri Susukan. Gagasan yang diangkat peningkatan pembelajaran PPKN proyek mini video di SMK Negeri 1 Susukan. Jadi saya menggunakan media pembelajaran proyek mini video supaya anak tidak bosan. Nah, tahapan kegiatan dalam proyek mini video. Di sini ada yang pertama, mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Di sini kita perlu ketahui atau kita perlu pahami bahwa kesulitan belajar siswa itu tidak hanya dari diri peserta didik sendiri atau bahkan dari gurunya itu. Kesulitan belajar pun bisa dipengaruhi karena faktor teknologi. Di sini saya menggunakan teknologi juga di sini. Nah, di sini kan peserta didik kurangnya minat belajar kurang. Terus dalam pembelajaran apabila hanya teori, hanya ceramah, peserta didik cenderung bosan. Nah, selanjutnya setelah saya mencari tahu kesulitan belajar peserta didik, lanjut saya membuat media apa ya yang menarik supaya PPKN itu tetap menjadi pembelajaran yang menyenangkan, membuat peserta asik, mengikuti pembelajaran dengan antusias. Akhirnya saya menggunakan media pembelajaran proyek mini video ini. Nah, di dalam proyek mini video ini ada beberapa tahap. Saya menggunakan proyek mini video ini 1 bulan dalam 1 KD. Nah, di dalam proyek mini video ini, proyek mini video ini ada 1 bulan. Minggu pertama saya menggunakannya untuk pembentukan kelompok. Yang kedua, pembuatan naskah. Minggu ketiga adalah pembuatan proyek mini dan pengeditan. Minggu keempat adalah penayangan proyek mini video. Jadi saya membutuhkan 1 bulan full dalam 1 KD atau 1 materi. Itu. Lanjut yang ketiga, di sini saya menggunakan teknologinya di sini.
mengunggah media pembelajaran yang berbasis internet agar mudah diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Nah, di sini peserta didik setelah membuat proyek mini ini, peserta didik mengunduh atau mengupload di Google Drive. Jadi nanti saya sediakan link Google Drive, peserta didik menguploadnya. Terus di dalam Google Drive sudah saya plotkan folder-folder kelas mana seperti itu. Nah, setelah di Google Drive saya upload di YouTube. Jadi di sini bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Itu kelebihan dari internet ini, berbasis internet. Lanjut yang keempat, melaksanakan pembelajaran PPKN yang menyenangkan melalui proyek mini video. Ini menyenangkannya di sini karena kita bisa nobar. Setelah kita membuat proyek mini video, kita bisa nobar, nonton bareng hasil karya anak. Jadi anak nonton bareng bersama gurunya, tapi sambil belajar juga. Di sini kenapa sambil belajar? Karena mereka berperan atau sosiodrama itu berperan. Jadi di situ di kelas 10 sendiri saja ada materi yang namanya masa atau sospol, sosial politik, dibagi masa-masa. Ada 6 masa. Yang pertama masa prakolonial, yang kedua masa kolonial, yang ketiga masa demokrasi liberal, yang keempat masa demokrasi terpimpin, yang kelima masa demokrasi Pancasila, yang kelima reformasi. Nah, di sini mereka sambil belajar sambil berperan atau sosiodrama. Itu di sini. Nah, selanjutnya setelah melaksanakan pembelajaran PPKN melalui proyek mini sambil nobar, melakukan evaluasi yang kelima. Nah, di sini melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi sebelum proyek mini saya sebenarnya sudah melakukan ini, walaupun bukan tuntutan sebagai laporan orientasi, tapi saya sudah melakukan ini. Nah, di sini juga saya menyediakan soal pretest dan posttest. Jadi anak mengerjakan sebelum adanya proyek mini, mereka mengerjakan hasilnya seperti apa. Nah, setelah diadakan pembelajaran dengan proyek mini seperti apa. Nah, di sini ada peningkatannya, peningkatan hasilnya, hasil belajar siswa melalui proyek mini video ini. Terus bentuk naskahnya pun ada, bentuk naskahnya pun ini. Ini di minggu ke-1 dan minggu ke-2 naskah. Dan selanjutnya di sini rencana kerja menengahnya. Yang pertama, membuat media pembelajaran proyek mini video menyenangkan di SMK Negeri 1 Susukan. Yang kedua, membuat media pembelajaran proyek mini video dan dijadikan perlombaan antar kelas. Yang ketiga, mengaplikasikan media pembelajaran proyek mini video dengan materi PPKN yang lain. Yang keempat, mengupload hasil media pembelajaran proyek mini ke berbagai media sosial supaya SMK Negeri 1 Susukan dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di SMK ini saja, tapi bisa berkembang dan bisa dilihat oleh siapapun. Yang kelima, mempublikasikan hasil proyek mini video ke masyarakat. Nah, di sini adalah link Google Drive yang saya share ke anak-anak dalam pengumpulan tugasnya. Ini linknya, dan ini ada folder-folder kelasnya. Jadi anak langsung bisa mengupload sendiri. Lanjut. Nah, ini terlaksananya nobar itu melalui channel ini. Nah, di sini anak juga bisa mengakses ini dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa mengakses ini. Yang penting punya kuota internet atau tersalur wifi. Nah, di sini juga saya menyediakan contoh hasil proyek mini anak.
akan benar-benar merasakan, oh ternyata masa kolonial itu seperti ini ya, oh masa prakolonial seperti ini ya, oh masa kerajaan seperti ini ya, oh masa demokrasi seperti ini ya, liberal seperti ini ya, terpimpin seperti ini. Mereka bisa mengaplikasikannya sendiri, bahkan bermain peran sendiri. Di sini ada video dari kelas 10 TJKT 1. Judulnya Masa Kolonial Tanam Paksa. Jadi mereka bisa menghayati materi dengan berperan. Ini masa kolonial, jadi mereka filternya mengikuti hitam putih. Siswa kita Pak. Itu di Saung. Saung sebelah. Mereka juga menggunakan kostum-kostum sesuai kolonial. Pada zaman dahulu. Kesak. Izin. Di sini sudah masuk materinya, ada perpajakan dalam sosial politiknya. Kanur. Pajak atau upeti, jadi mereka bisa belajar sosial politik pada zaman dulu juga sudah ada pajak atau upeti. Cuma ini versi kolonial. Tanam
Belanda ini jadi orang Belanda. Ini dalam perannya mereka jadi orang Belanda. Dan ini rakyat kita yang dimintai upeti atau pajak. Sini mereka dapat menyimpulkan bahwa dalam sosial politik sendiri itu dari masa per masa sampai masa reformasi masih ada. Kalau zaman dulu itu pajak itu sama aja dengan upeti. Walaupun mereka tidak punya uang tapi mereka punya tanaman, ya mereka serahkan kepada penguasa tanaman yang mereka tanam. Jadi mereka bisa mempelajari materi melalui project mini video dan mereka bisa menghayati. Itu dari konsep kelas 10 karena ini materinya tentang sosial politik. Nah, di kelas 12 sendiri ini tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini juga ada, saya berikan satu sampling. Ini tentang hak dan kewajiban di lingkup masyarakat. Jadi mereka langsung memahami dan menghayati materi hak dan kewajiban langsung dalam proyek ini atau bermain peran. Settingannya agak lucu, ada humornya. Walaupun hak dan kewajiban, tapi dalam videonya ada humornya. Kalau yang tadi kan sepaneng banget karena masa kolonial, tergantung pembuatnya juga. Ini karya anak kelas 12 ya.
tahu kan. Apa yang coba? Mau coba gimana? Nah, ini sudah disimpulkan oleh RT. Nah, jadi di situ kelas 10, 12 TO1 itu dapat menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban mereka di lingkungan masyarakat itu seperti apa. Jadi saya membuat 4 kelompok. Di situ ada hak dan kewajiban warga negara di lingkup keluarga, hak dan kewajiban di lingkup sekolah, hak dan kewajiban di lingkup masyarakat, hak dan kewajiban di lingkup negara. Jadi mereka tahu apa itu haknya, apa itu kewajibannya melalui peran serta drama. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa dalam peningkatan pembelajaran PPKN melalui proyek mini video dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Terima kasih dari saya, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada moderator, kemudian terima kasih juga kepada Bapak Agus Santosa selaku mentor untuk orientasi P3K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana laporan orientasi P3K, khususnya saya mapel fisika. Ya, karena latar belakang saya membuat rencana kerja menengah tentang pembelajaran fisika yang berbasis Android dan berbasis game. Latar belakangnya adalah saya yakin siswa kalau mendengar pelajaran fisika atau fisika itu sudah mestilah pelajaran sulit atau apa. Kemudian yang kedua, kurangnya minat pembelajaran fisika. Ya. Kemudian yang latar belakang yang kedua adalah tentang perkembangan teknologi saat ini ya. Setiap anak sudah punya Android. Ya, jadi saya mengambil isu tentang bagaimana cara mengembangkan pembelajaran fisika yang menyenangkan. Jadi menggunakan berbasis Android. Karena ini baru rencana saya dan belum pernah saya laksanakan. Jadi saya mempunyai rencana untuk tahun pertama itu membuat media pembelajaran fisika melalui media game berbasis Android di SMK Negeri 1 Susukan. Mungkin untuk teknisnya saya akan bekerjasama dengan tim IT dari SMK Negeri 1 Susukan. Kemudian outputnya mungkin terciptanya aplikasi pembelajaran fisika yang berbasis Android. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran fisika. Contohnya yang pertama mungkin Flash. Kemudian saya pernah dulu belajar Delphi, kemudian PET itu bisa digunakan. Itu untuk tahun pertama. Ya, untuk tahun kedua mempercantik tampilan aplikasi. Mungkin kita ambil Flash. Flash kan modelnya simpel. Kita percantik tampilannya dengan berbagai
aplikasi yang lain. Kemudian outputnya peserta didik semakin tertarik menyukai fisika. Jadi kalau siswa udah tertarik, kemudian tampilnya ditambah lagi, saya yakin juga akan tertarik. Jadi tidak pembelajaran fisika itu pembelajaran yang menakutkan ya. Kemudian tahun yang ketiga, menambah fitur soal yang lebih menantang. Jadi di aplikasi Flash sendiri itu ada beberapa aplikasi soal. Jadi kita bisa memasukkan, karena medianya di laptop saya, jadi tidak saya masukkan. Jadi bisa memasukkan misal tentang gerak ya, gerak. Jadi ketika ada sebuah mobil, kemudian dikasih angka kecepatannya misal 40 km per jam, nanti jaraknya berapa sudah bisa diaplikasikan di Flash. Kemudian outputnya peserta didik semakin semangat ya, jadi tidak menakutkan lagi pembelajaran fisika. Kemudian yang keempat, menambah fitur video interaktif pada aplikasi pembelajaran fisika berbasis game. Jadi tetap menambah terus fiturnya ya. Jadi tadi mungkin menambah aplikasinya, sekarang fiturnya. Kemudian outputnya saya harapkan itu peserta didik lebih memahami materi. Jadi ketika siswa suka pembelajaran, suka dulu dengan pembelajarannya, saya yakin siswa akan lebih mudah memahami daripada siswa sudah nggak suka sama pelajarannya, nggak suka sama gurunya. Saya yakin untuk pelajarannya pun akan malas dan ya lebih suka tiduran atau malas-malas. Kemudian yang terakhir, ya, mempublikasikan aplikasi pembelajaran fisika. Ketika saya dengan tim IT sudah membuat aplikasi Flash atau Pad atau yang lain, saya harap bisa dipublikasikan ke masyarakat di luar SMK Negeri 1 Surukan, sehingga masyarakat itu lebih mengenal SMK Negeri 1 Susukan, khususnya untuk pembelajaran fisika. Di SMK Negeri 1 Susukan sudah menggunakan game, aplikasi game yang bisa menambah minat belajar siswa. Ya, dengan rencana ini saya kan baru rencana ya, dan belum pernah melaksanakan ya. Baru rencana, jadi insya Allah ya, kalau apalagi sekarang kurikulum merdeka tidak ada pembelajaran fisika, tapi saya akan mencoba untuk pembelajaran yang lain. Kalau saya memiliki informatika, saya akan mencoba untuk membuat aplikasi bekerja sama dengan tim IT ya Pak. Ya, saya kira itu paparan dari saya ya. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggambarkan lamaran orientasi PTKK SMK Negeri 1 Susukan. Profil judul rencana kerja menengah Susukan. Nama Abi Samuddin, tanggal mapel PJOK sub unit kerja SMK Negeri 1 Susukan. Dengan tema atau judul peningkatan motivasi pembelajaran PJOK melalui permainan bola voli di SMK Negeri 1 Susukan. Secara umum untuk pembelajaran PJOK itu banyak sekali cabangnya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali cabangnya untuk pembelajaran PJOK. Ada atletik, ada permainan bola besar, ada kebugaran jasmani, ada senam, ada renang dan lain sebagainya. Nah, untuk motivasi pembelajaran PJOK sendiri saya mengangkat dengan materi yaitu bola voli, karena mengingat untuk bola voli ini di kancah dunia atau di kancah kabupaten untuk permainan bola voli ini sudah populer. Nah, untuk populernya itu biasanya anak juga sudah tahu atau sudah mendalami kaitannya dengan permainan bola voli. Yang harapannya nanti di permainan bola voli itu akan meningkatkan
merancang kegiatan pembelajaran PJOK yang menyenangkan melalui permainan bola voli di SMK Negeri 1 Susukan. Nah ini kebetulan sesuai dengan pengamatan dan pengalaman selama saya di SMK Negeri 1 Susukan sudah beberapa bulan, untuk kegiatan pembelajaran sendiri saya melihat kurang antusias karena untuk pelajaran PJOK banyak sekali materi yang akan diberikan untuk para siswanya. Nah, untuk pembelajaran yang saya ambil ini melalui bola voli kemarin, ternyata anak lebih senang atau lebih antusias dibandingkan mata pelajaran atau cabang olahraga yang lain. Dengan output atau dengan hasil terciptanya pembelajaran PJOK yang menyenangkan. Alhamdulillah kemarin untuk permainan bola voli sendiri ini anak antusiasnya luar biasa dan saya lihat juga happy-nya luar biasa. Apalagi di sini ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Lanjut tahun kedua, kegiatan mencari bibit atlet bola voli yang berprestasi atau berpotensi dalam pembelajaran PJOK SMK Negeri 1 Susukan. Nah ini di sini saya mencari bibit-bibitnya yaitu melalui pembelajaran PJOK sendiri, yaitu melalui tes teknik dasar permainan bola voli. Melalui tes teknik dasar permainan bola voli saya mendapatkan atau outputnya ditemukan peserta didik yang berpotensi dalam pembelajaran. Nah ini untuk tesnya saya targetkan kemarin passing bawah, passing atas, teknik dasarnya itu selama 1 menit mendapat poin berapa. Kalau misalkan yang terbanyak dan tekniknya bagus berarti ya itu yang saya anggap berpotensi. Terus dilanjut tahun ketiga, rencana tahun ketiga yaitu membentuk tim bola voli unggulan SMK Negeri 1 Susukan. Nah ini kebetulan alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sudah hampir 5 bulan. Untuk tim bola voli di SMK Negeri 1 Susukan sudah banyak sekali timnya. Alhamdulillah, dari tim yang biasa sampai yang sedang sampai yang akan diarahkan ke prestasi. Terus outputnya itu menghasilkan tim bola voli unggulan SMK Negeri Susukan. Ini alhamdulillah untuk tim bola voli sendiri sudah ada beberapa tim yang sudah dihasilkan. Yang keempat, tahun keempat kegiatan meningkatkan prestasi tim bola voli SMK Negeri 1 Susukan di tingkat kabupaten. Nah ini arahnya yaitu Popda, karena permainan bola voli itu permainan yang berjenjang atau cabang olahraga yang berjenjang antara di SLTA atau di SMK ini nanti arahnya ke Popda. Dan yang baru atau yang akan dilaksanakan untuk bulan-bulan ini yaitu anak-anak sudah berlatih dan sudah mempersiapkan kaitannya dengan meningkatkan prestasi di ranah kabupaten. Outputnya yaitu meningkatkan prestasi bola voli di SMK Negeri 1 Susukan tingkat kabupaten. Yang kelima, tahun kelima, meningkatkan prestasi tim bola voli SMK Negeri 1 Susukan di tingkat provinsi. Nah ini biasanya berjenjang, kalau misalkan dari kabupaten berprestasi nanti arahnya yaitu ke tingkat provinsi. Untuk tahun keempat dan tahun kelima ini kemungkinan
untuk jenjang ke kabupaten dan provinsi karena belum sampai ke arah kabupaten. Selanjutnya yaitu terima kasih. Ya, itu paparan dari rencana kerja menengah dari PJOK, Mapel PJOK. Harapannya sekolahan atau harapannya saya sendiri dari kegiatan pembelajaran PJOK arahnya ke spesifik nanti ke permainan bola voli, dan nanti bola voli itu berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan untuk moderator dan Pak Agus sebagai mentor untuk waktunya yang diberikan. Untuk kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan orientasi P3K dengan judul untuk penggunaan media cover lagu pada materi klasifikasi materi guna meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 1 di SMK Negeri 1 Susukan. Nah, di sini untuk materinya saya ambil untuk mapel kimia. Walaupun untuk yang tahun ini mengajarnya untuk IPAS. Untuk yang saya presentasikan ini mengenai rencana kerja tahunan dan rencana kerja menengah. Untuk rencana kerja tahunan ini dari isu yang ada di sekolah yang diperoleh nanti dari pembagian angket mengenai hambatan belajar atau kesulitan belajar untuk mapel kimia khususnya. Ini saya ambil satu isu, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada mapel kimia di SMK Negeri 1 Susukan. Nah, ini gagasannya untuk meningkatkan hasil belajar. Ini penggunaan media cover lagu pada materi klasifikasi materi guna meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 1 di SMK Negeri 1 Susukan. Nah, ini kelas 1 karena untuk mapel kimia hanya ada di kelas 1, sedangkan kelas 2 dan kelas 3 tidak ada mapel kimia. Kemudian untuk langkah kegiatannya dalam rencana tahunan, yang pertama ini mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Tadi melalui angket yang nanti disebarkan melalui Google Form. Setelah nanti tahu kesulitan belajar siswa, ini tadi yang saya ambil itu isunya tentang kurangnya hasil belajar, ya, kurang baik hasil belajarnya. Kemudian yang langkah berikutnya ini membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran kimia yang menyenangkan melalui cover lagu. Nah, kebetulan di sini ini tadi sudah diedit sebenarnya untuk presentasinya. Ini yang nomor 2 sebenarnya cuma membuat tapi menentukan media pembelajaran. Jadi di sini saya tidak membuat cover lagu, cuma saya mengambil cover lagu dari YouTube. Karena di sini untuk membuat cover lagu, karena saya tidak bisa memainkan alat musik dan bernyanyi, jadi saya ambil dari YouTube. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran kimia melalui cover lagu, kemudian melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi pada saat pembelajaran nanti anak ditayangkan sebuah lagu yang berisi tentang materi untuk pelajaran kimia. Nah, di situ nanti akan pendidik dan peserta didik nanti akan bernyanyi bersama, dan nanti siswa diharapkan bisa mempelajari cover lagu tersebut isinya apa maknanya. Kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasinya itu melalui pengisian soal-soal. Jadi setelah mempelajari isi dari cover lagu tersebut, nanti siswa diharapkan bisa mengisi lembar soal yang nanti dibagikan. Nah, ini contoh untuk materi yang menggunakan cover lagu.
pertama, meningkatkan minat belajar peserta didik pada mapel kimia di SMK Negeri 1 Susukan. Nah, ini karena biasanya untuk pelajaran kimia anak-anak itu kurang tertarik. Biasanya kimia itu memusingkan, kimia itu sulit seperti itu. Jadi ini pertama meningkatkan minat dulu supaya anak itu tertarik untuk belajar kimia. Di tahun kedua, menciptakan media pembelajaran kimia yang menyenangkan. Nah, ini nanti bisa menggunakan berbagai media, misalkan tadi dengan cover lagu, yang lain mungkin dengan game, terus mungkin dengan aplikasi dan lain-lain. Di tahun ketiga ini mengembangkan media pembelajaran yang sudah ada. Kemudian tahun keempat ini membuat proyek yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan keseharian. Nah, ini sudah saya terapkan di mapel IPAS. Kemarin itu ada membuat terarium, kemudian ada pembuatan biodiesel, terus ada pembuatan es krim. Nah, ini bisa dimanfaatkan di kehidupan seharian. Seperti terarium itu kalau nanti bisa ditekuni, bisa untuk diperjualbelikan atau dibuat wirausaha. Nah, kemudian biodiesel kemarin itu sudah pembuatan biodiesel, tetapi ada sedikit belum maksimal karena masih terbentuk endapan pada biodieselnya. Jadi perlu ada penelitian yang lebih lanjut. Dan es krim itu kemarin juga sudah di pembuatan es krim dilakukan. Itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, jadi tidak menggunakan freezer, yang menggunakan bahan atau bahan-bahan bekas yang ada di sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitar. Ya, karena di situ untuk pembuatannya menggunakan kaleng biskuit, kaleng biskuit untuk membuat es krimnya. Karena yang kita ketahui di sini untuk peralatan dan bahan untuk praktikum kimia ini cukup sulit didapatkan dan bahannya biasanya saya harus beli online. Kemudian yang rencana tahun kelima ini menjadikan mata pelajaran kimia sebagai pelajaran yang menarik, menyenangkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari identifikasi masalah pembelajaran yang sudah ada di rencana awal ini diperoleh kesimpulan bahwa perlu adanya pengembangan atau teknik-teknik baru dalam melaksanakan pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan peserta didik. Ya, demikian untuk paparan rencana tahunan dan rencana 5 tahun orientasi ke-3K ini. Terima kasih. Sebenarnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada sebagai mentor kami, kemudian kepada moderator, kemudian juga rekan-rekan yang sebagian sudah membantu saya. Kalau mungkin nggak ada rekan-rekan, ya mungkin saya ketinggal jauh karena mesinnya udah tua. Kemudian terima kasih atas waktunya, diberikan waktu untuk memberikan paparan hasil daripada orientasi kami selama hari 2 hari itu adalah untuk daring, 1 hari untuk daring dengan OJT. dari Bapak Ganjar. Kemudian 2 hari itu adalah dengan daring materi, kemudian yang berikutnya adalah OJT masing-masing. Untuk orientasi lainnya adalah kami mengambil bahwa mengatasi keterbatasan alat praktikum untuk meningkatkan nilai kompetensi teknik atau elektronik dengan menggunakan video simulasi. Ini awal jadi harapan kami, kita karena di sini baru Pak, jadi kami pada saat ini memang masih dalam belajar di sini. Kondisi dari sekarang baru 4 bulan ini memang betul di kondisinya itu untuk penerapan elektronik itu masih sangat kurang, sehingga yang kami pahami di sini adalah siswa kami itu yang sudah kelas 3 pun untuk kompetensinya itu adalah sangat minim. Itu
itu ternyata dari observasi kami didapati satu itu adalah kesempatan siswa untuk melakukan praktik itu adalah kurang karena alatnya sedikit sehingga anaknya banyak. Ketika kita praktek itu harus satu persatu. Kalau kita mengingat anak itu berkompetensi itu satu persatu selama 1 bulan paling enggak itu baru satu materi yang bisa digunakan. Itu saja belum ada yang namanya evaluasi. Nah, untuk mengatasi hal itu maka kami berusaha untuk menyediakan video simulasi supaya kompetensi siswa itu bisa lebih baik ketimbang kita hanya menggunakan ceramah kemudian kita prakteknya itu satu persatu. Tapi kalau sudah menggunakan video simulasi ini harapannya anak belum praktek tapi melihat video itu kemudian diberikan LK itu nantinya mereka sudah bisa sedikit memahami. Itu harapan kami. Kemudian untuk selama kami melakukan orientasi itu di akhir ini kita diberi kewajiban untuk memberikan laporan. Adapun untuk laporan itu untuk alurnya adalah itu menjadi sampai 5 bab, yaitu undang-undang, kemudian nilai etika pemerintah provinsi Jawa, kemudian yang ketiga adalah nilai dan etika organisasi perangkat daerah, kemudian rencana kerja P3K, kemudian yang terakhir penutup. Sebetulnya sih ini yang disampaikan harusnya yang pertama Bu Anis sama Pak pakai. Ya, untuk orientasi itu dilaksanakan sebetulnya ini secara aturan itu adalah 1 bulan terhitung sejak diangkatnya P3K. Tapi karena nggak tahu dari pemerintah itu ternyata kita sudah 3 bulan baru melaksanakan orientasinya. Alhamdulillah kalau kita nanti ya lembaga orientasi ini kan memiliki tujuan, yang memiliki tujuan beberapa tujuan itu pun harusnya kita betul-betul paham tujuan dari diadakan orientasi tersebut. Ya, jadi kita diharapkan harus memahami betul apa yang menjadi tugas kita sebagai katanya ASN. Kita memakai apa namanya pin milik gini itu kadang-kadang juga malu Pak kalau iya. Apakah kita sudah betul-betul pantas atau belum dengan ini? Karena kita belum melaksanakan orientasi pas saat itu dipakai. Jadi kita sebelumnya mau pakai enggak gitu. Tapi mungkin kalau setelah mendapatkan orientasi ini ya mudah-mudahan kita pede ya dengan teman-teman pede dengan menggunakan rencana sama kami. Adapun maksud dan tujuan adalah mengenal tugas dan fungsi daripada ASN. Jadi mungkin orientasi ini bersifatnya damai umum. Jadi kita harusnya paham betul tugas dan fungsi daripada ASN. Kemudian yang kedua adalah mengenal nilai dari etika pada instansi pemerintah. Jadi di instansi itu memiliki setiap instansi memiliki etika. Jadi kita paham betul dengan etika yang harus kita jaga di pemerintahan ini. Kemudian paham dan menyediakan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Artinya kita itu harus memahami betul-betul tugas yang akan kita laksanakan. Kemudian diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Alat setia dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Karena kita sebagai pendidik, harapannya kita adalah paham betul apa yang kita lakukan sebagai pendidik di SMK Negeri 1 khusus ini. Ini adalah supaya awal, kemudian langsung aja ke rencana kerja nih pakai biar cepat maksudnya. Akhirnya Pak David itu udah mulai pelan sama katanya Pak. ini sih harusnya di Tadi dongnya Pak Hartoyo dulu. ini struktur yang mana yang dilaksanakan oleh kita baru Pak. Terima kasih. Yang bikin siapa? Yang bikin saya sendiri. Terlalu banyak kalau
disampaikan semuanya nanti teman-teman malah jadi jenuh ngantuk dan sebagainya. Jadi ya, kami potong aja. Sebenarnya untuk program kerja kami di tahun pertama ini itu dari hasil daripada observasi kami itu tadi yang sudah kami sampaikan di depan itu kurangnya peralatan praktek. Sebetulnya hampir sama dengan apa yang disampaikan dengan Pak Dedi ini untuk yang kami sampaikan. Jadi sebetulnya satu jalan dengan kurikulum walaupun kita tidak ini ya Bu ya. Tidak artinya janjian itu ternyata kok ketika Pak Dedi menyampaikan aduh disampaikan dengan Pak Dedi ngaten Pak. Ya sebetulnya saya nggak pernah ini saya diam di sana tapi ternyata Pak Dedi yang disampaikan sama Pak. Kirain nanti saya Nyontek. Sebenarnya hanya mau mengajarkan kopi pas. enggak. Ini enggak jadi ya. Kalau mau pastinya tuh Bu ini Pak ke Bu apa? Anies. Ya. Jadi rencana kerja kami untuk yang pertama adalah itu adalah integrasi Pak. Jadi kami sudah melakukan identifikasi. Ternyata kompetensi siswa itu sangat kurang. Harusnya di kelas 3 itu mereka harus sudah bisa jalan untuk memperbaiki, tapi mereka itu baru dasarnya. Itu yang menjadi kegiatan kami, sehingga kita harus berpikir terus bagaimana untuk bisa menggenjot mereka supaya lepas dari SMK ini betul-betul dia paling tidak memiliki satu keterampilan yang bisa menjadi pegangan mereka. Itu harapan kami. Karena betul-betul prihatin karena berbeda sekali Pak dengan saya. Aduh. Curhat. Jadi berbeda ya, sebenarnya kita itu ketika belajar itu memiliki progres. Itu kok karena betul setiap hari Pak, setiap hari kita sampaikan kepada mereka supaya enggak sebenarnya sampai sekolah itu harus mempunyai target. Karena hubungannya dengan Hati. Semangat Pak, teruskan. Semangat Pak. menangis ya. Nangis ya Allah, aku baru lihat. Iya, minum dulu biar tidak bawang. Ya. Aneh. Nanti ada game yang bisa mengarah ke teknik khususnya untuk fotografer. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.